tugas yang harus dilaksanakan oleh umat Islam ini. Karena tanpa tugas yang ditindak pada saat Isra dan Mi'raj ini, kita itu tidak punya fondasi yang kuat untuk melanjutkan daripada agama kita ini. Karena satu-satunya adalah sebagai ciri bahwa kita itu adalah dengan berdirinya sholat kita di masjid-masjid ini. Tanpa sholat kita tidak punya identitas. Tanpa sholat kita tidak punya suatu karakteristikas. Tidak tanpa sholat kita juga punya komunitas. Sebab itu pada malam hari ini kita marilah sama-sama bagaimana nanti kita menerima pejangan dan petunjuk dan petuah dari Pak Ustaz Abdul Hafid yang jauh-jauh dari Cianjur. Dan malam ini jam berapa dia? Cuma 10 malam, tidak hujan deras nyampe di kota Bogor dari Cianjur. Untuk itu kita ucapkan terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan diberkahi dan diberikan kekuatan di dalam mengamalkan bersama-sama agama Islam ini. Tidak kita perpanjangkan mengenai hal ini. Marilah kita segera dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotong tangannya. Ini Rasulullah SAW. Makanya kita harus belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di padang masa itu ribuan tahun Bapak Ibu, dan dalam keadaan telanjang. Matahari disampaikan dalam sebuah riwayat itu cuma 7 hasta aja. Mungkin di atas ini nih. Matahari itu tidak ada pohon, tidak ada gunung. Bayangkan langsung menjemur kita dalam keadaan telanjang. Sampai digambarkan di padang mahsyar itu Bapak Ibu ada yang jalan itu berenang di keringat sendiri, dan keringatnya bau busuk. Ada yang merayap, ada yang merangkak. Ayah ngesot ya. Kemudian ada yang mukanya kayak babi, ada yang mukanya kayak anjing, ada mukanya kayak monyet, ada mukanya kayak kuda. Bayangkan, dan itu ribuan tahun. Kecuali umat Rasulullah SAW yang wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena rajin berwudu. Makanya Pak Bilal bin Rabah itu digambarkan hitam kelam kulitnya itu. Jadi budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu digaji, kalau budak itu nggak digaji. Seorang budak disiksa sama majikannya Umayyah, diambil sama Rasulullah SAW, kemudian mengikuti sunnah-sunnah. Sang pembicara kepada Pak Ustadz dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci, cakep. Ya senyum-senyum waktu pagi-pagi ya. Ini mah cemberut semua nih menghadapi Ramadan. Mentang-mentang beras mahal, minyak naik, apalagi ya gajinya nggak naik-naik, jadi cemberut semua nih. Betul. Senyum aja, dalam pengajian juga nggak apa-apa senyum ya. Senyum itu sedekah Pak. Senyum, boleh senyum, boleh senyum. Daun salam, daun suci. Ya Allah yang jawab salam, semoga bisa berangkat haji. Amin. Yang belum, yang sudah bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih kompak. Daun salam, daun saga. Ya Allah yang jawab salam, semoga jadi ahli surga. Kenikmatan surga itu luar biasa Pak, jauh dibandingkan dengan di dunia ini. Ini bicara tentang harum saja.
Saya tinggal di Bogor lama dari 2004 sampai 2014 tinggal di Bogor, dan saya kerja di Jakarta, Pak Haji. Naik kereta, insya Allah kalau pagi-pagi semuanya harum. Harum Pak, naik kereta harum. Besok pulangnya, nanti pulangnya jam 3 sore, bau semua. Itu tandanya penduduk bumi. Tapi kalau penduduk surga, keluar harum, makin harum, makin harum. Makanya saya doakan yang jawab salam insya Allah jadi penduduk surga, biar gak mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallatil lati adrikni sari'an biidzatillah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang saya hormati, yang kita cintai, Ketua DKM Bapak Haji Yasin beserta keluarga, Ketua DKM Bapak Haji Wayan, mobil khusus Pak MC Bapak Ustadz Rusti, betul Pak, dan para Bapak Ibu. Pemudanya kemana nih? Ini pemudanya. Oh, pemuda yang udah tua Bapak ya. Ya, karena yang dikatakan pemuda Pak bukan usianya yang muda, tapi yang perjuangannya mengalahkan orang yang masih muda. Pemuda adalah orang yang dia takut kepada Allah, punya harapan yang baik, dan senantiasa mengalahkan kemaksiatan untuk berjuang di jalan Allah. Itu dikatakan pemuda. Catat Pak, itu belum ada Pak, baru hari ini aja saya sampaikan. Biar Bapak jadi pemuda semua. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Setiap perjalanan kita dari rumah, semoga bisa menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Masjid Nurul Falah, Darul Falah, Nurul Falah Balitron ini. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena perjuangan dari rumah masjid itu berat. Tidak sedikit orang yang dengar speaker ini di rumah gak mau datang ke sini, betul? Bahkan orang yang sehat pura-pura sakit. Ada juga yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit yang nggak datang ke masjid cepat sembuh, amin. Ada juga keperluan yang sebenarnya tidak terlalu urgent, ke pasar, buru-buru ke pasar, ada. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya ucapkan beruntung. Kenapa beruntung? Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmizi. Siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang berangkat dari rumahnya menuju tempat
di mana kita menuntut ilmu, fahuwa maka dia seperti fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar Pak. Seandainya umpama misalkan Allah takdirkan Bapak Ibu meninggal di dalam masjid ini, insya Allah masuk surga Allah. Ada catatan di bawahnya, selama tidak punya hutang. Awas, hutang mampu terhalang dengan hutang. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas sebelum meninggal dunia. Berat. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Di satu sisi saya namanya Muhammad Abdul Latif, tapi sering dipanggil Kak Mal. Bapak Ibu, memang bukan rahasia umum. Salah satu syarat untuk menjadi presiden Indonesia itu namanya harus enak disingkat. Kalau nggak enak nggak bisa jadi calon. Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Joko Widodo Jokowi. Nah giliran saya Muhammad Abdul Latif jadi mal, siapa tahu nanti jadi presiden Indonesia ya. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu Allah. Jamaah rahimakumullah, saya ini sebenarnya terkenalnya pendongeng Pak. Izin Allah saya bisa menirukan kurang lebih 80 karakter suara. Nanti Bapak bisa saksikan, saya akan isi di acara anak-anak nanti. Bahkan kalau Bapak sempat beli Al-Quran yang pakai pena, ketika Bapak tunjukkan buku ayat Surah Al-Baqarah, Surah Al-Ma'idah, Surah Ali Imran, Surah Makkiyah adalah, nah, izin Allah saya ngisi suaranya Pak. Saya rekaman itu 3 bulan. Jadi kalau Bapak punya Al-Quran seperti itu, berarti Bapak udah ketemu saya minimal suaranya. Atau Bapak pernah dengar film kartun? Ada beberapa film kartun saya jadi double suaranya. Aslam, sebaiknya kita lihat bagaimana kondisi di sekitar kita. Mungkin rakyat kita kelaparan Aslam, tapi Amir Mukminin malam ini sangat dingin. Tidak apa-apa Aslam. Itu bicara Umar bin Khattab dengan asistennya Aslam. Kebayang ya? Dan izin Allah Pak, suara musik juga bisa dengan mulut. Ini kalau lagi film-film, wah udah tegang banget itu. Ibu salawatan, kan salawat itu ada yang semangat, pakai rebana gitu ya. Ada yang sedih. Nah kalau sedih pakai seruling ini Bu. Nah, contoh gitu ya. Jadi Masya Allah ternyata suara itu bisa ditiru-tirukan. Bapak Ibu kangen suara almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ? Bisa. Kalau Jainuddin MZ Pak, napas itu disimpannya di perut. Sama dengan muazin, mohon maaf Pak, maupun tua muda, kalau berlatih olah vokal, saya kebetulan di MUI Cianjur, saya sebagai ketua Komisi Seni dan Budaya Majelis Ulama Kabupaten Cianjur. Saya sering melatih vokal untuk muazin. Karena banyak muazin itu datar aja, nggak merangsang orang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika azan di kuburan. Coba kalau azannya bagus Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbuna, jangankan masih muda Bapak Ibu, nenek-nenek sakit aja sembuh. Itu siapa yang azan? Gak tahu Mak, di masjid. Mau lihat? Kan Mak sakit. Sembuh sekarang Mak. Sembuh sekarang Mak. Gara-gara dengerin azannya bagus. Ya, itu di perut napasnya. Jadi kalau pingin di Madinah itu di dada. Makanya kalau ibu ke Madinah adem. Kenapa adem? Azannya enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah itu enak ya. Nah kalau Zainuddin MZ itu napasnya di perut Pak. Makanya ceramah 2 jam beliau nggak capek karena bisa ngatur vokal, olah vokal. Makanya untuk pembicara penting kita berlatih olah vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah,
Itu almarhum jadi sudah bisa. Kalau ibu kangen almarhum suara Alif itu dengan Kiai Arifin Ilham itu di dada lari ke tenggorokan sedikit, makanya serak-serak basah. Sahabat, mari kita mohon kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sih. Kalau ibu kangen suara Ustaz Yusuf Mansur yang terkena dai sodako, itu kalau beliau dari tenggorokan lari ke hidung sedikit Pak. Ini pengalaman aneh. Nah teman aneh datang ke rumah. Ustaz doakan aneh biar kaya. Aneh bilang ente punya apa di rumah? Dia bilang aneh punya sepeda Ustaz. Aneh bilang ente jual sepeda ente, uangnya itu sudah kongkol. Dia pulang ke rumah, ambil sepedanya dia jual, uangnya dia sudah kongkol. Sebulan lagi ketemu aneh, Masya Allah udah pakai motor. Itulah the power of giving. Bikin kaya ini gampang ini sodako. Bapak punya apa PPKM mulai dikumpulin nih. Jin kamu mulai nih, Insya Allah deh. Sodako kaya nih. Tambah lagi berpagi itu baca waqi'ah, sore pada asar baca waqi'ah, Insya Allah deh. Inna waqatil waqi'ah. Masya Allah ya. Saya udah diizinkan Pak pakai suara beliau. Bapak beliau gila sama dengan aneh suaranya katanya. Masya Allah. Jadi kenapa saya sering dipanggil Kak Mal itu karena sering berkisah. Berapa episode saya ngisi acara dongeng, kemudian juga pernah di TVRI, pernah di SCTV, pernah di Riau Televisi, pernah di TV Muhammadiyah, alhamdulillah di TV Cianjur juga. Bapak tinggal searching aja Kak Mal sang pengkisah, insya Allah ada. Biasanya dengan boneka nanti ada bonekanya keluar. Enggak sekarang nanti aja. Oke. Bentar nanti aja bonekanya. Itu bonekanya biasanya ngomong Bu. Jadi kalau lihat bonekanya nanti pas acara anak-anak ya. Insya Allah. Bapak Ibu saya mohon doanya. Hari ini saya sedang membangun masjid Pondok Tahfiz Quran Rumah Yatim Duafa. Lahannya baru sedikit Pak Ketua Yayasan Pak DKM. Lahannya baru 13 hektar. Dan sudah saya tanami lebih dari 200 pohon durian yang sudah produktif. Ada bawor, montong, musangking, D24, matahari, kemudian ada durian lokal aja lebih dari 4 jenis durian. Bapak Ibu datang ke sana kalau lagi musim gak usah beli, gratis. Kemarin ada tamu datang ke sini dan orang Bogor namanya Pak Dr. Suswono PKS ya. Iya. Menang ya sekarang ya. Mudah-mudahan beliau menang di anggota Dewan DPR RI. Datang ke sana pas kebetulan durian musangking jatuh. Beliau udah makan montong, udah makan bawor, terakhir makan musangking. Dia bilang yang tadi enak-enak sekarang enak banget. Ya itu saya gratiskan Bapak Ibu. Jadi anggota Dewan Dubes banyak yang datang ke sana. Walaupun pembangunan masjid masih mangkrak karena uangnya belum ada, pesantren belum mangkrak juga. Tapi insya Allah saya yakin kepada Allah, karena seperti yang Allah sampaikan dalam hadis kursi, Ana inda zonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Doa Bapak Ibu semua, insya Allah saya masih butuh uang sekitar 20 miliar rupiah. Dengan uang 20 miliar itu asrama yatim, Pondok Tahfiz Quran kurang lebih bisa menampung 600 santri, dan masjid yang kurang lebih bisa menampung 1.500 orang, serta jalan menuju agrowisata dan wisata religi selesai semua. Dan kalau ibu dan bapak punya rezeki untuk wakaf di sana, bayangkan setiap orang ini yang datang ribuan orang sekarang. Jadi petik buah sendiri, ada mangga yang beratnya 3 kg, ada nanas yang beratnya 5 kg, durian hampir rata-rata montong bawor itu 5 kg. Kebayang nggak Pak makan durian satu gak habis Pak? Itu bijinya segede apa? Dagingnya sebesar tangan ini, bijinya segede telunjuk. Ibu makan satu aja udah teler. Makanya saya gratiskan. Kenapa? Kalau beli nanti khawatir di rumahnya nggak dimakan. Kalau di tempat saya kan cuma satu makannya, makanya gratis Bu.
Mohon doanya dari semua ya. Jadi ada kebun lengkeng, rambutan, kemudian kelapa. Kalau yang suka pertanian mau main ke sana silahkan. Izin Allah, saya nggak pernah belajar di IPB, tapi profesor, doktor yang ahli di bidang pupuk dan tanah datang ke sana mengajarkan saya. Jadi tahu bagaimana membuat mikroba, tahu bagaimana kita membuat pupuk organik, bagaimana kita membuat pupuk cair, semuanya izin Allah diajarkan. Jadi kalau Bapak bicara dengan saya di sana, nggak pakai gamis, pakainya kaos, saya jadi insinyur pertanian. Tapi kalau saya bicara di depan anak-anak, Bapak kenal saya adalah pendongeng. Tapi kalau saya bicara di sini sekarang adalah penceramah, bukan penceramah. Sebenarnya saya ini latihan. Saya bukan ahli ceramah, tapi latihan saja. Mudah-mudahan karena sering latihan, insya Allah jadi kiai, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Darul Zamzam pesantren yang sedang saya bangun di 2024 ini selesai dibangun semuanya, dan yang meresmikan adalah presiden baru kita insya Allah. Dan mudah-mudahan presidennya yang soleh ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai sekarang dan belum dilatih siapa presidennya, nggak tahu Pak Ganjar, nggak tahu Pak Prabowo, nggak tahu Pak Anies. Tapi siapapun presidennya, Bapak Ibu gak usah berantem, dan tetap kita itu jadi warga Republik Indonesia. Bersyukur saja kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, itulah sekilas tentang kenapa saya dipanggil Kakman. Hari ini saya sebenarnya Pak DKM, Pak Ketua Yayasan, saya udah siapkan temanya itu tentang meraih kebaikan Ramadan dengan puasa. Tapi pas nyampe sini ternyata Isra Mi'raj. Mau yang mana ya? Mau yang Isra Mi'raj atau yang tentang tahrim Ramadan? Ramadan. Ini supaya dua-duanya dapat ya, walaupun amplopnya mungkin satu disiapkan. Bicara tentang Isra Mi'raj, ya Rabbuna ya Allah. 14 abad yang lalu orang tidak percaya Rasul itu melaksanakan Isra Mi'raj. Kenapa? Gak ada contoh. Tidak ada contoh. Kenapa Ustaz gak kita bilang dulu gak ada pesawat? Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam dianggapnya mimpi. Sekarang Bapak dari Indonesia jalan kaki 1 tahun, dengan pesawat hanya 9 jam. Bayangkan. Logika kita berpikir, iya ya, ini orang buat pesawat perjalanannya bisa cepat. Bagaimana kalau Allah memperjalankan Rasulullah, bisa lebih cepat dong. Ini logika bermain. Jadi wajar kalau dulu orang kafir begitu Rasulullah menyampaikan udah selesai Isra Mi'raj, marah, mencaci maki, gak percaya. Illa kecuali Abu Bakar, makanya beliau dapat gelar Asy-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan tentang kisah Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW. Bapak Ibu, agar dapatkan keberkahan, kita baca surah Al-Isra ayat 1 bareng-bareng ya. Saya itu biasanya mengajak jamaah supaya apa? Supaya dapat keberkahan bukan dengan umur. Supaya karena Rasulullah SAW bersabda, setiap huruf satu Al-Quran yang kita baca maka 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca 1 ayat, nanti pulang ibu dari sini ngegembol kebaikan. Dan mudah-mudahan nanti Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Amin. Karena Al-Quran, Ramadan, Rasulullah SAW itu akan memberikan syafaat kepada, kalau yang mencintai Rasulullah maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya. Kalau mencintai Al-Quran maka Al-Quran memberikan syafaat kepadanya. Kalau mencintai Ramadan, mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, maka Ramadan akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi Masya Allah ini multi banget ya. Ini tentang Isra Mi'raj sekaligus Ramadan. Bapak Ibu, kita baca surah Al-Isra ayat 1. Mohon fokus supaya makhrajul huruf sama tajwidnya benar ya. Karena masih banyak orang baca Al-Fatihah aja, ya Allah saya nangis. Saya pernah tinggal di daerah Duren Sawit Bapak Ibu. Begitu saya lihat tidak ada satupun yang seusia saya. Waktu itu usia saya 28 tahun. Saya nggak pernah lihat mereka. Yang saya lihat adalah angkatan 50 tahun ke atas. Rata-rata 60-70 tahun. Ya Allah ya Rabbuna, saya tanya kepada mereka, ada anak-anak, ada bener nongkrong main gitar. Ya Rabbuna, saya nangis. Mohon
maaf Ibu, jangan biarkan anak-anak Bapak Ibu tidur di rumah saat subuh ada. Kenapa? Seandainya mereka meninggal dunia dan nauzubillah misalkan masuk neraka, maka Ibu akan ditarik, Bapak akan ditarik masuk neraka. Nauzubillah. Jadi tolong paksa anak-anak yang ada di rumah kita untuk ke masjid. Jangan Bapak dan Ibu ingin ke surga sendirian tapi keluarga tidak. Nauzubillah semua nauzubillah. Tapi kalau Bapak anak ibunya masuk surga, Bapak masuk neraka, ditolong sama anak. Enak ya? Jadi solehkan anak-anak kita. Coba Allah, mari kita awali dengan tawassul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul Merasakan Bapak nyaman gak di hati? Enak gak? Betapa enaknya kita ngaji berjamaah. Jadi biasakan Bapak Ibu, mohon maaf, saya sering lihat pengajian-pengajian itu sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Salah-salah, benar-benar. Coba kalau berjamaah, dipimpin sama ustaz-ustaznya baca satu kali, baru ngikuti. Termasuk nanti di bulan Ramadan Pak Ustaz. Bukan ngejar 30 juz harus selesai, bukan. Tapi bagaimana cara membaca Al-Qur'annya tartil. Tartil itu gimana? Ya tidak cepat-cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu tidak tartil, tidak tertib itu. Kayak orang sholat tarawihan di kampung-kampung, 5 menit 20 rakaat beres. Gak usah diikuti ya, gak usah diikuti. Mohon Ustaz, ngajinya bareng-bareng, bukan ngejar 30 juz, tapi ngejar supaya bacaan kita benar. Setuju Bapak Ibu? Awas. Ngejar juz ini pada KM nih. Berapa 29 juz? Yes. Ya Allah. Yesnya aja tapi bacaannya masih banyak yang salah. Akhirnya rugi benar kita membaca Al-Quran salah. Baca surat dari pacar aja kalau salah pasti gak kita balas. Apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udahan ya? Udahan Pak? Hah? Ini udah bunyi? Oh sebelum saya kira udahan. Udah senang aja Pak, mau saya tutup pakai salam. Jamaah rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul-Azim. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina.
Saya ditakdirkan Allah baru 3 kali ke Palestina, Bapak Ibu. Dan sangat sedih sekali. Kenapa sedih? Karena penjajahan Israel itu setiap hari bergerak terus ngabisin tanah asli Palestina. Saya 3 kali ke sana, 3 kali peristiwa yang berbeda. Waktu pertama saya datang ke sana lagi musim panas luar biasa, lagi sholat Jumat, tembakan-tembakan. Ada pemuda demo anti Israel, ditembak. Bayangin, saya sedihnya luar biasa itu. Begitu datang lagi saya ke sana, lagi musim salju, dinginnya luar biasa. Sampai sholat di luar Jumat siang-siang itu bergetar kita. Di jalanan itu SS, ya Allah. Kebayang penduduk Palestina yang diboikot makanan kesehatan saat ini kalau masuk musim dingin. Allahu Akbar. Betapa kejamnya Israel. Mudah-mudahan sahabat kita di Palestina Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan dan kehancuran untuk orang-orang yang mendukung perjuangan Israel laknatullah alaih. Amin. Kalau ibu sekarang belum merasakan, kalau saya sudah merasakan di sana bagaimana kejamnya Israel. Bahkan suatu hari saya ke Tiberias. Tiberias itu adalah salah satu danau atau bendungan. Itu dalam hadis Rasulullah SAW, kalau sungai Tiberias itu mengering maka Dajjal akan keluar. Sungai Tiberias itu dikuasai 3 negara, Yordania, Palestina, Syria. Sekarang Palestinanya udah nggak ada, diambil sama Israel. Sedih nggak Bu? Padahal kita ke Palestina tapi berada di jajahan Israel. Yang sedih lagi ada masjid di Tiberias. Saya mau sholat, toiletnya kotor semua. Begitu mau ke masjid, masjidnya dicor Pak, pintunya nggak bisa masuk. Saya lihat masjidnya kayaknya nangis Pak. Secara spiritual saya lihat masjid-masjid itu nangis. Maka saya pas di hotel saya datang, Muhammad, antar masjid? Dia bilang di sana, nah, ada masjid. Sholat tak? Lama. Kamu udah sholat belum? Saya bilang saya mau sholat, masjidnya gak ada. Dia bilang nanti saya siapkan kamar khusus buat bapak dan jemaah. Saya disiapkan kamar untuk sholat Pak. Kemudian saya sholat, mohon maaf, saya merinding. Perasaan hotel itu bergetar. Saking mungkin jarang mendengarkan kalimah-kalimah Allah dibacakan dan sholat berjamaah. Bayangkan Pak, nangis Pak. Bukan kata orang, saya sendiri yang merasakan. Allahu Akbar, sedihnya Pak. Kita Pak sekarang beruntung duduk senyum-senyum enak sekarang kita. Tapi malu sama orang Palestina. Kenapa malu sama orang Palestina? Begitu mereka mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbondong-bondong ke masjid Pak. Padahal mau masuk Masjidil Aqsa yang jaga siapa? Tentara Israel sama tentara Palestina. Kalau ke masjid kita pun tas dibuka. Ibu-ibu bawa tas dibukain itu tasnya. Khawatir bawa senjata. Tapi jamaah penuh dari seluruh dunia. Kalau sekarang katanya masih ditutup, tapi seruannya dari Imam Masjidil Aqsa agar Ramadan orang-orang berbondong-bondong datang ke Palestina. Sedih Pak, sedih banget. Wilayah Masjidil Aqsa yang dulu tempat Rasulullah Isra Mi'raj sudah dikuasai oleh bangsa Israel, penjajah. Ibu kalau baca sejarahnya, Israel itu nggak punya negara di Palestina. Dia seorang tamu, kemudian karena orang Palestina baik, disambut, dikasih fasilitas. Lama kelamaan buat satu negara, kemudian lama kelamaan merampok negara Palestina. Itu hanya wawasan kita saja sedikit ya berkaitan dengan Palestina. Makanya kita harus peduli terhadap Palestina. Kalau ada yang datang sini donasi, kasih. Jangan nanti dimakan sama dia. Terserah dimakan sama dia. Yang dosa bukan kita, tapi dia yang memakan. Ibu sodako aja atas nama saudara kita di Palestina. Kasihan, sedih. Saya lihat anak-anak main bola pakai kaos. Saya tanya sama Gayu, Ustaz, itu pakai kaos anak-anak berani? Bukan berani, jangan-jangan dia nggak punya jaket di rumahnya. Allahu Akbar. Sekarang Pak yang kelaparan sudah 30.000 orang meninggal dunia. Mana dunia? Mana HAM? Nggak ada, itu bohong. Makanya Bapak jangan salah pilih pemimpin. Seharusnya kemarin pilih pemimpin yang beriman kepada Allah. Saya terlambatnya diundang ke sini. Gak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan doa kita yang menang yang soleh. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Karena Rasulullah dikasih tunggangan oleh malaikat Jibril berupa buruk. Buruk itu dari kata barkun, bu artinya kilat. Jadi kalau ibu naik buruk nih mau ke Mekah,
baru naik, udah nyampe ke Mekah. Dan kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan tunggangan buruk itu saat melewati jembatan dari Mizan menuju surga Allah. Bapak Ibu, dunia ini sebentar. Paling lama 90 tahun, yang meninggal 90 tahun di Indonesia bisa dihitung jari. Kebanyakan rata-rata yang meninggal di Indonesia itu usia 55 tahun. Silakan lihat data di kesehatan. 55 tahun itu rata-rata kebanyakan orang. Bayangkan Bapak Ibu, usia kita cuma 55 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun. Di kuburan, Ibu punya uyut nggak? Punya bau nggak? Bau itu di atasnya uyut. Jadi kita, bapak kita, kakek kita, uyut kita, bau itu di atasnya. Nanti atasnya lagi jangkawareng kalau kata Sunda, tapi bahasa Indonesia nggak tahu apa sih. Berapa tahun dia meninggal dunia sampai sekarang? Jangan-jangan udah 200 tahun, padahal umurnya berapa tahun? Sesungguhnya kita itu lamanya di sana, Pak. Tapi kebahagiaan di sana, siksa di sana, itu dilakukannya di dunia ini. Terserah pilihannya apa. Mau bahagia, mau sengsara, itu ditentukan hanya dalam waktu singkat. Apakah di dalam kubur istirahat? Tidak. Saya menghadiri kajian Kiai Haji Abdullah Muhtar, pimpinan Al-Nizam pesantren Selabin Tanah Sukabumi, pesantren tua lah sekarang Sukabumi. Beliau menceritakan perjalanan orang yang meninggal dunia. Begitu malaikat Ijrail datang, kata malaikat Ijrail bilang sama orang yang mau meninggal dunia, wahai bulan, kamu 1 hari lagi meninggal. Bulan, sekarang saatnya kamu meninggal dunia. Maka orang itu kaget. Jangankan didatangi malaikat maut, datangi polisi aja kita kaget. Matanya terbelalak. Orang itu bilang sama malaikat, bisa enggak saya kasih waktu 1 hari lagi? Silakan baca dalam buku dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali juz 4 halaman 12. Itu diskusi antara malaikat Ijrail sama orang yang mau meninggal. Kata malaikat Ijrail, wahai bulan, kalau saya kasih waktu 1 hari mau ngapain? Dia jawab, saya mau melakukan amal soleh, mau sodako, jual tanah untuk wakaf, silaturahim, segala macam, pokoknya amal soleh saja. Apa kata malaikat maut? Maaf, waktu kamu yang sehari sudah habis. Maka dia menangis, kemudian dia minta, wahai malaikat, kalau begitu aku minta 1 jam saja. Malaikat bertanya lagi, kalau saya kasih waktu 1 jam mau ngapain? Dia bilang, mau sodako. Kata malaikat, maaf, waktu kamu yang sejam sudah habis. Maka malaikat Jibril datang. Kalau dia dalam keadaan baik, banyak amalnya, malaikat Jibril memperlihatkan surga. Maka saat malakal maut menjemput ruh dari jasadnya, keluar ruh dari jasadnya seperti mencabut rambut dari tepung. Makanya senyum. Lihat orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, baca Quran, sedang sodako, senyum ibu. Orang yang banyak ibadah meninggalnya senyum. Tapi kalau orang yang melakukan maksiat, seandainya bambu kuningan, bambu tahu bambu ibu ditebas sama runcing-runcingnya, sama sareng-sengnya, cek orang Sunda mah, cabang-cabangnya, kemudian dimasukkan ke dalam dubur, ditarik lewat kepala, itu tidak lebih sakit dibandingkan dengan sakit kematian. Itu pilihan Pak, mau meninggalnya sakit atau meninggalnya senyum, itu pilihan. Kenapa orang yang su'ul khotimah itu sakit? Karena malaikat Jibril memperlihatkan tempatnya di neraka. Saking takutnya, maka dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Bayangkan. Jadi semuanya ditentukan di muka bumi ini. Masuk ke dalam kubur apakah istirahat? Tidak. Begitu masuk ke dalam kubur Bapak Ibu, maka pekuburan selesai nih, anak istrinya atau misalkan suami sama anak di atas, sementara istri meninggal atau suaminya meninggal, maka dia dikembalikan ruhnya sama Allah. Barulah dia sadar bahwa dia sudah meninggal. Dipegang tanah, baunya bau tanah, tapi tidak bisa berdaya. Kenapa? Karena fisik dia udah mati, jasadnya udah mati. Yang ada cuma ruhnya aja di dalamnya. Kemudian ruh lihat ke atas kuburan, lihat anaknya sedang nangis, suaminya mungkin sedang nangis, tetangganya sedang nangis, ada orang yang disakiti senyum.
Nah, syukurin lo mati lo. Bayangin lo kita di dalam, belum sempat minta maaf. Maka orang yang berada di dalam kubur itu Pak ketakutan dan dia berteriak memanggil suaminya, suamiku jangan tinggalkan aku, anakku jangan tinggalkan aku, takut. Kebayang kan? Yang di atas nggak dengar, padahal dia berteriak, seluruh makhluk hidup mendengarkan kecuali jin dan manusia. Ayam dengar, pohon dengar, saking ketakutan nih orang di dalam. Tapi anaknya, suaminya pulang. Begitu dia pulang meninggalkan kuburan itu, malaikat munkar nakir bertanya, "Rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Bukan mulut kita yang menjawab, Bapak Ibu. Amal. Makanya nanti kalau kita sering baca Quran, habis Quran 30 juz, murojaah baca Quran, mengamalkan dengan Al-Quran. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Insyaallah nanti Quran bentuk makhlukmu di dalam kubur nemanin. Bentuk makhluk yang ganteng kalau perempuan, yang cantik kalau laki-laki. Malaikat juga suka menanyakan mayat ini, Bu. Allah, pertanyaannya Bapak Ibu, udah berapa juz sekarang hafal Quran? Sudah berapa banyak kita murojaah Quran? Jangan-jangan cuma Yasin setiap hari Jumat, itu pun ngantuk, jadi Yasinnya doang sama tunjangannya. Mohon maaf, introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu ditanya sama malaikat, mulut tidak bisa berkata-kata, yang berkata amalnya. Kalau amalnya buruk, Ibu, dalam ceramah itu Kiai Abdullah Muhtar menceritakan, maka kepala orang itu dipukul sama malaikat, masuk ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Kalau 1 hasta atau setengah meter, berarti 30 meter masuk ke dalam tanah. Bagaimana sakitnya? Selama tidak ada tangan anaknya yang mendoakan, selama tidak ada saudaranya yang mendoakan, maka malaikat itu akan terus menerus menyiksanya sampai kiamat tiba. Allah Akbar, gak bakalan kuat kita. Makanya didik anak-anak kita rajin ke masjid. Kalau rajin ke masjid mendoakan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang mukmin dan mukminat, mukmin Islam yang laki-laki, Islam yang perempuan. Bayangin Bapak Ibu, beruntung datang ke masjid mendoakan. Kalau tidak, ya selamanya disiksa. Kapan? Sampai kiamat. Gak tahu berapa ribu tahun lagi. Bayangkan sekarang yang meninggalnya di zaman Nabi Adam, berapa ribu tahun disiksa di dalam kubur. Setelah kuburan selesai, baru kepada mahsyar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bu, saya baca surah itu di Arab Saudi, nangis semua orang. Ibu-ibu senyum aja di sini. Bapak-bapak senyum. Kenapa gak ngerti? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di saat bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Gempa aja kemarin di Cianjur cuma 6 skala Richter, Bu. Berapa ribu rumah hancur. 3 kecamatan hancur. Saya kebetulan roadshow 3 bulan berturut-turut, saya roadshow trauma healing, memberikan motivasi kepada ibu-ibu anak-anak supaya jangan stres. Sampai saat ini ada rumahnya yang masih dari tenda, Pak. Pemerintah nggak bisa membantu penduduknya yang banyak kayak begitu. Jembatan di tempat saya masih putus sampai sekarang, belum disambungkan, udah setahun. Siapa tahu ada orang kaya di sini yang mau bangun jembatan. Insya Allah Allah bangunkan jembatan di surga. Paling biayanya sekitar 900 juta atau 1 miliar. Silakan Bapak yang punya deposito lah, cairkan aja buat jembatan. Insya Allah sama dengan membuat kita jembatan menuju surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu bumi dihancurkan, wa akhrajatil ardu asqalaha, keluar dari dalam bumi lahar, air, batu, gunung. Manusia, Bapak Ibu, digambarkan di dalam Al-Quran seperti daun, seperti kapas yang tertiup angin. Manusia, gunung-gunung seperti anai-anai. Kebayang gak sih kayak gimana kiamat? Maka bumi semua hancur, tidak ada kehidupan sama sekali. Malaikat maut saja mencabut ruhnya sendiri. Jadi semuanya meninggal kecuali Allah saja. Kemudian nanti Allah bangkitkan kembali satu persatu, malaikat-malaikat dulu, kemudian Rasulullah. Kalau manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun, aina umati, kata Rasul, mana umatku ya Rabbuna ya Allah. Rasul saking sayang ke kita, Pak, bukan hanya istri saya mana, anak saya mana, enggak, umat. Beda dengan pemimpin kita, anak heula didahulukan. Betul nggak? Hampir semua pemimpin kita anaknya diperhatikan, tapi rakyat tidak diperhatikan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Rasulullah tidak, Pak. Sampai Rasulullah bersabda, seandainya Fatimah anakku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Keren tidak? Tapi kalau pemimpin kita, seandainya anak saya korupsi, saya yang melindunginya. Catat. Betul tak? Memotong tangannya. Ini Rasulullah SAW. Makanya kita harus belajar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di padang masa itu ribuan tahun, Bapak Ibu, dan dalam keadaan telanjang. Matahari disampaikan dalam sebuah riwayat itu cuma 7 hasta aja. Mungkin di atas ini nih. Matahari itu tidak ada pohon, tidak ada gunung. Bayangkan langsung menjemur kita dalam keadaan telanjang. Sampai digambarkan di padang mahsyar itu, Bapak Ibu, ada yang jalan itu berenang di keringat sendiri, dan keringatnya bau busuk. Ada yang merayap, ada yang merangkak. Ayah ngesot ya. Kemudian ada yang mukanya kayak babi, ada yang mukanya kayak anjing, ada mukanya kayak monyet, ada mukanya kayak kuda. Bayangkan, dan itu ribuan tahun. Kecuali umat Rasulullah SAW yang wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena rajin berwudu. Makanya Pak Bilal bin Rabah itu digambarkan hitam kelam kulitnya. Jadi budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu digaji, kalau budak itu nggak digaji. Seorang budak disiksa sama majikannya Umayyah, diambil sama Rasulullah SAW, kemudian mengikuti sunnah-sunnah. Saat Rasul Isra Mi'raj, baru Rasul mau masuk surga, terdengar ada terompah. Pas ditanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, itu suara apa? Terompahnya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi guru saya mengajarkan, guru saya, dan insya Allah mudah-mudahan saya juga mengikuti. Setiap kita berhadas, berwudu. Syukur-syukur kalau ada waktu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Usolli sunatan wudu, rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, 2 rakaat. Ibu di rumah kan sering ya, batal wudu lagi. Insya Allah wajah ibu walaupun hitam, tapi di hadapan Allah bercahaya. Lihatin Pak, kalau kiai-kiai yang syekh itu wajahnya tuh kenapa adem? Wudunya udah sering. Kalau Kamal wudunya baru berapa tahun, dan baru tahu wudu yang benar kayak gimana. Kadang-kadang dulu mau wudu kecepluk. Ya Allah, padahal di kitab Safinah mah diajarin bagaimana wajah itu yang ininya bulunya tumbuh, ini itu wajah sampai sini. Jadi wudu itu bukan gini doang. Ini Pak, seret cuit tuh. Langsung telinga diginiin. Nah, itu muka. Ngusap telinganya belum, tapi ini udah sebagian ke sini dibersihin. Nah, ini wudunya gini doang. Gimana? Mau cahaya gimana mukanya? Ada juga yang wudunya kena keran gini-gini, kayak capung mandi. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati Bunda, mohon maaf, saya bukan menasihati orang tua. Insya Allah Bapak Ibu udah tahu semua, tapi paling tidak ulang di sini. Bayangkan di padang mahsyar, lama ribuan tahun. Habis itu antri kemana? Timbangan amal. Dan disitulah orang paling takut sama Allah. Kenapa paling takut? Karena begitu ditimbang amalnya akan kelihatan dia beramal baik atau buruk. Begitu beramal baik dan menerima buku sebelah kanan, silakan baca surah Waqiah, maka tersenyum dia, bahagia dia. Kenapa? Bakal masuk surga. Begitu menerima tangan buku dari kiri, dia menangis. Kenapa? Karena dia akan mungkin masuk surga tapi masuk neraka dulu. Tapi orang yang ambil bukunya dari belakang, itu di dalam neraka selamanya. Dari mizan baru nyebrang jembatan, ya Rabbuna, jembatannya juga lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Panjangnya perjalanan datarnya 1000 tahun, naiknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, 3000 tahun perjalanan. Makanya mudah-mudahan kita berharap nanti Allah berikan kita tunggangan buruk, jadi langsung bisa sampai ke surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, dan Bapak Ibu teh udah hafal atau peristiwa ini teh insyaallah. Cuma ini mengulang. Rasul naik ke langit, mohon maaf buruknya enggak naik, Pak. Buruknya diikat. Jadi besok Bapak izin Allah ditakdirkan Allah ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa, ada ring warnanya kuning dari Kuningan. Itu buruk diikat di situ. Maka Rasulullah naik ke langit bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya aja dari timur ke barat. Ada 60 sayap. Makanya malaikat Jibril kalau ke langit sepintas sampai. Kalau kita ke langit naik pesawat aja kita ke Mekah 9 jam. Bayangkan kalau malaikat sekejap kilat, naik langit pertama sampai ke 7. Di langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam, langit kelima ada Nabi Harun alaihissalam, langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Artinya berarti kehidupan akhirat itu ada. Gak boleh ragu, ada. Rasul ketemu tuh. Nabi Isa kan belum meninggal. Nabi Isa diangkat ke langit. Saya waktu ke Yerusalem itu masuk ke gereja. Gereja itu berhadapan dengan Masjid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, saya lupa. Masjid Umar itu berhadapan gereja tertua di Yerusalem, Palestina. Kebetulan ada yang sedang misa apa ya, bawa salib gede digotong gitu rame-rame. Jadi nampak jelas tentang kematian Nabi Isa menurut mereka. Jadi Nabi Isa itu kalau menurut mereka dibunuh, habis dibunuh dibawa ke gereja itu dimandikan. Jadi ada tempat mandinya, Pak. Ada tempat mandinya. Jadi kalau orang Kristen ke sana itu baju dia atau apapun dimasukkan ke air itu kemudian dibawa pulang. Sama dengan orang Islam Indonesia yang tidak tahu. Masuk ke air Zam-Zam, kain ihramnya dibasahi, dibawa ke Indonesia, stres. Ngapain mendingan bawa air Zam-Zamnya sekalian? Nanti kan ihramnya cuci di sini pakai air Zam-Zam kalau pengen ada air Zam-Zam. Kenapa harus dibasahi dari sana ke sini? Ini punten, Pak. Ini kadang-kadang pengetahuannya nggak sampai. Nyampe ke Ka'bah, sorbannya digosok-gosok. Ngapain digosok-gosok? Gak ada perintah menggosok-gosok sorban. Adanya mencium hajar aswad, melambaikan tangan di rukun yamani, itu aja. Bikin harum kayak itu Ka'bah, beli parfumnya ada. Parfum yang buat wangi Ka'bah ada. Parfum hajar aswad ada. Bukan harus digosok-gosok sorban. Ini hati-hati Bu ya. Jadi bisa kesyirikan orang ibadah tiap hari umroh, tapi pahalanya nggak dapat karena masih ada kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW naik ke langit bersama malaikat Jibril alaihissalam. Mohon maaf, begitu sampai ke Sidratul Muntaha malaikat Jibril nggak ikut, tidak ada izin. Sama dengan saya diundang presiden, Bu. Saya dapat undangan presiden, yang dampingi saya dari Cianjur itu bupati. Begitu sampai ke istana, kata presiden, mohon maaf kamu tidak ada izin, jadi yang boleh masuk hanya Akmal saja. Boleh nggak bupati maksa masuk? Nggak bisa. Kalau maksa masuk, kira-kira dipukul nggak sama ajudan? Dipukul ya. Sama malaikat Jibril tidak ada izin bertemu Allah. Bahkan waktu itu seandainya malaikat Jibril naik saja, badannya akan hancur. Ini kita beruntung Bapak Ibu dilahirkan di zaman Rasulullah SAW, seorang manusia yang sempurna, Nabi Allah yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sebelumnya, dan dimuliakan Allah sampai Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan secara real bagaimana wajah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita gak usah kejar ke sana. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Dan kita kalau masuk surga, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang masuk surga saat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ketemu Allah kan? Mudah-mudahan nanti di surga Allah ya. Makanya harus rajin ke pengajian ya. Jangan ngomongin orang. Kadang-kadang kan masuk ke pengajian masih juga ngibah orang. Udah hilangkan rasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah bertemu Allah diperintahkan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, Ustaz, apa untungnya sholat buat kita? Paling tidak Bapak Ibu, dari yang besar kemanfaatan saya ambil 3 saja. Yang pertama, sholat membuat kita sehat. Percaya nggak? Ada peneliti ya Bu ya, yang siapa tuh dokter apa tuh, Zainul Akbar ya, meneliti tentang bagaimana sholat itu bisa menjadikan kita sehat. Kenapa tidak sehat? Lihat Bapak, mohon maaf saya izin Pak Ustaz. Lihat ini. Ini mohon maaf kakinya harus lurus gini, bukan gini Bu. Kalau gini dorong orang jatuh. Ini ternyata kenapa ini orang Islam itu harus kuat. Jadi lurus, keseimbangan, didorong aja kita ini kuat kalau ada gagal.
Makanya kalau pencak silat kan begini, ya, jadi kuat. Nah, berdiri kayak gitu, begitu takbir, Allah. Pertama kita menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua ini gerakan yang luar biasa. Kemudian ke sini istirahat sejenak, ini darah ini ngalir terus sejenak. Kemudian kita ruku, seret. Masya Allah, ini darah ke kepala, seret. Bayangkan sirkulasi darah itu setiap hari bergerak. Berapa rakaat? Kali 5 waktu, 17 rakaat. Masa nggak sehat? Tapi sholatnya benar. Sholatnya yang tumakninahnya itu yang penting. Mohon maaf ya Ustaz, kadang-kadang sholat tarawih itu tumakninahnya hilang. Saya diundang Pak, mohon maaf ceramahnya agak lama Pak DKM-nya. Habis ini temanya 2, Ramadan sama Isra Mi'raj, jadi udah dikait-kaitkan aja ya. Kemudian saya diundang di Bogor tabligh akbar. Begitu masuk ke situ ternyata acaranya di rumah. Saya Bu, sholat isya-nya gimana, sholat tarawih? Ustaz ikut aja di masjid di bawah. Ya udah saya ke bawah. Kebetulan lagi sholat isya, saya ikut sholat isya berjamaah. Udah gitu sholat sunnah setelah sholat isya. Dan itu harus yang utama, Ibu mohon maaf. Banyak orang sholat sunnah ba'da isyanya enggak, tarawihnya sholat. Padahal yang utama itu sholat sunnah setelah isya dulu, baru sholat tarawih. Catat Ibu, ini istirahat dulu, Pak, belum tarawih itu sholat sunnah dulu. Yang dicontohkan Rasulullah SAW, ba'da isya 2 rakaat, baru sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu saya sholat tarawih, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu udah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya apa yang belum beres udah ruku lagi. Ya Rabbuna. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Saya sholat tarawih serangan. Daripada ikut-ikutan tarawihnya beres pahala nggak dapat. Ayo. Tapi ini kebiasaan Pak, di kampung-kampung hampir sebagian masjid justru yang penuh itu yang kencang sholatnya. Kalau sholatnya kayak imam tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Insya Allah biasanya Ramadan pertama penuh, kedua tinggal setengah, ketiga 1/4, keempat tinggal 2. Imam sama Bilal doang. Bayangkan, ini mohon maaf bukan cerita bohong. Teman saya habis Quran 30 juz, jadi imam. Cerita dia, Ustaz saya itu kan dibayar, disuruh jadi imam. Saya kata 20 juta apa sebulan, suruh jadi imam. Hap semua sholat, dan dalam sebulan itu harus selesai 30 juz. Maka dia bagi, sholat zuhur baca ini, sholat asar baca ini, sholat ini baca ini, maghrib baca ini, tarawih baca ini. Kan otomatis ada surah yang panjang yang dibaca saat tarawih. Izin Allah Bapak Ibu cuma seminggu, setelah itu kosong masjidnya. Akhirnya dia balik lagi, Qul huwallahu ahad semuanya. Daripada jamaah nggak ada ustaznya yang ngalah. Akhirnya bagaimana itu yang 30 juz Ustaz? Udah saya baca sendiri aja saat sholat sendiri. Allahu Akbar ya Rabbuna. Bun, di dalam Al-Fatihah itu ada bacaan makhrajul huruf sama tajwid yang harus benar. Di dalam sholat itu ada tumakninah dan rukun. Rukun artinya sesuatu yang harus kita lakukan, dan kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Salah satu rukun itu adalah bacaan Al-Fatihah. Setuju siap? Bagaimana dengan tumakninah? Tumakninah itu berhenti sejenak. Cek orang sudah mengareng alhamdulillah sedetik, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya tumakninah. Atau Allahu Akbar, celak Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sampai 3 kali atau 7 kali atau 9 kali terserah, yang penting ganjil, atau sekali boleh. Habis itu baru naik. Kalau ini mau gimana coba? Capek Pak. Mudah-mudahan di sini nggak gitu pada kayaknya. Ini ketua yayasan insya Allah. Mudah-mudahan tarawihnya nggak malam. Sampai Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Ali Hidayat menyampaikan, kalau kita pingin bacaannya panjang, udah ambil sholatnya yang 11. Kalau kita pingin yang sholatnya
lebih banyak rakaatnya, ambil yang 20 tapi bacaan suratnya yang pendek. Mohon maaf saya jelaskan. Kalau pingin yang surahnya panjang, sholat tarawihnya yang 8 rakaat, 3 sama witir jadi 11. Tapi kalau pingin jumlah rakaatnya banyak, ambil saja dari kayak di kampung-kampung lah, Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Qul ya ayyuhal bukan alhaqumut takatsur. Kemudian rakaat kedua kulhu, ya kan? Kemudian wal asri, rakaat kedua kulhu, betul sama di sini enggak? Beda. Kalau di kampung-kampung itu biasanya supaya apa? Tidak lupa rakaat. Jamaah rahimakumullah, ternyata keuntungan sholat itu pertama kita sehat, yang kedua orang dekat dengan Allah. Jadi mi'rajul mukminin itu, mi'rajnya orang iman itu adalah saat sholat. Kalau Rasulullah langsung bertemu Allah, kalau kita pas saat sholat. Jadi saat sholat itu sama dengan kita bertemu dengan Allah. Makanya sholatnya harus benar, khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah kunci, ya Allah di motor dan diambil. Bayangkan. Dan kalau sholat dibatalkan itu dosa. Gak boleh ibu habis sholat Allahu Akbar balik dulu ngambil kunci, gak bisa. Karena sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh dan dibatalkan. Kalau sholat wajib gak bisa. Ibu mau manggil lagi sholat wajib gak bisa dibatalkan, tapi kalau sholat sunnah bisa dibatalkan. Nah, buka pintu lagi sholat sunnah, buka aja di sini. Ya, saking wajibnya kita memanggil panggilan orang tua. Tapi kalau sholat wajib gak bisa ditinggalkan. Makanya kenapa kalau belum sholat itu hati-hati, kompor dimatikan dulu, TV dimatikan dulu, kunci lihat di motor udah diambil apa belum, dompet gimana, ada atau enggak. Jangan sampai marah-marah kacamata hilang padahal dipakai. Pak kejadian Pak. Yang nyuri kacamata saya siapa? Orang heboh semua nyari kacamata. Dipakai sama dia. Udah marah-marah, bukan malu aja. Diperiksa dulu kacamata ada, dompet ada, handphone ada. Baru sholatnya khusyuk. Ini mah sebelum sholat WA dulu. WA-nya lupa, tidak dimatikan atau tidak di silent. Begitu sholat ingklem, aduh jawab WA itu kan. Udah hilang kehusuannya, ya. Sholat yang khusyuk, insya Allah itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita memilih pemimpin dan dia bisa salat yang benar, maka dia tidak akan korupsi. Maka dia tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, enggak mungkin. Dia tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain, gak mungkin. Kenapa? Karena sholat yang benar insya Allah mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya memilih pemimpin yang soleh itu tujuannya kalau dia jujur, maka rakyatnya juga akan kebahagiaan. Coba Bu, mohon maaf, janji misalkan ada seseorang yang janji tidak impor beras. Janji akan mensejahterakan, ternyata tidak sejahtera. Kenapa? Jangan-jangan sholatnya tidak benar. Karena orang yang sholatnya tidak benar, kalau ada proyek buat jalan 40 sak, itu buat jalannya cuma 20 sak. 10 saknya masuk kantong, 10 saknya dibagikan. Mohon maaf kalau mati ibu buka ke perutnya pasti banyak semennya. Kita harus sadar. Jadi memilih pemimpin ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, itu semuanya harus orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau dia melaksanakan sholat dan sholatnya benar, insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan yang keji. Akhirnya keberkahannya sampai kepada kita. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini waktunya sudah habis. Cuma saya ingin masuk ke tahrim Ramadan saja, supaya kita dapat keberkahan di bulan Ramadan, Bapak. Karena Ramadan itu Rasul bersabda, begitu masuk bulan Ramadan, maka setan dan jin dibelenggu, pintu neraka ditutup, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, nama-nama surga semua itu pintunya dibuka. Kemudian Allah mengabulkan orang yang memohon kepada Allah. Kemudian Allah memaafkan orang yang meminta maaf kepada Allah. Ini di bulan Ramadan.
Bahkan ada satu malam yang pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana supaya saya dapatkan itu? Ibu, supaya mudah dan tahu ibu-ibu biasanya susah hafal cepat lupa. Saya singkat aja dari kata puasa. Pak Haji ya direkam ya. Puasa, P-U-A-S-A. Berapa huruf Bu? 5. Insya Allah ibu sampaikan ke anak cucu semua sampai saya meninggal dunia, nanti jangan dihilangin. Saya ambil dari kata puasa untuk memudahkan. P yang pertama apa? Pusatkan untuk beribadah kepada Allah, jauhi maksiat. Apa Bu? Pusatkan untuk beribadah kepada Allah, perbaiki ibadah kita, jauhi kemaksiatan. Ya, P-nya itu. Jadi kalau kita di bulan ini duhanya jarang, tahajudnya jarang, Ramadan, please fokus kita duha tahajud. Kalau kita baca Qur'annya di bulan biasa jarang, hanya Yasin seminggu sekali. Di bulan Ramadan setiap hari minimal 1 ayat sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Besoknya Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Tapi malu sama Allah. Rezeki dari Allah banyak, masa kita sama Allah baca Qur'an di masa kembali 1 ayat 1 ayat. Ya, Bu ya, Bapak Ibu, ini buat kita, buat saya seperti ngomong kayak gini, supaya saya juga melakukan. Jadi saat masuk bulan Ramadan, pusatkan untuk ibadah. Yang kedua, hindari usaha yang halal. Apa Bu? Usaha yang halal. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ampunan dari Allah kalau baju yang kita pakai hasil korupsi? Kalau baju yang kita pakai hasil nipu orang? Kalau baju yang kita pakai bukan hasil dari yang halal, nauzubillah, ditolak sama Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik juga. Catat ya. Jadi usaha cari yang halal. Nauzubillah, kalau ada beras di rumah kemarin dari Bu Mama, kasih aja. Kita beli aja yang bukan dari Bu Mama. Kita beli dari yang halal supaya dimakan anak kita, dimakan istri kita, dimakan kita. Insya Allah jadi daging yang halal. Ketika kita berdoa Allah kabulkan, ketika kita mohon ampunan Allah hapus dosa-dosa kita. Termasuk pakaian yang dipakai Pak. Kalau ada pakaian hasil korupsi, udah untuk sementara mah kasih ke orang aja, ganti yang baru semua. Kenapa? Karena Allah akan menolak ibadah kita. Sama dengan kita sholat, airnya ada air kencingnya, tidak sah sholatnya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Hati-hati Bang. Saya izin Allah, ditakdirkan sama Allah Bapak, saya banyak baju, tapi bukan beli sendiri, dikasih jemaah. Kalau Bapak-Bapak gak usah beliin saya ya, khawatirnya kebanyakan. Biasanya kalau baju saya ini garisnya XL, Koko XL. Itu kalau sepatu itu ukurannya 47. Enggak, saya cerita. Ini sorban, mohon maaf, ini sorban dari guru saya. Ini warisan dari guru saya, ini sorban. Ya, alhamdulillah kalau ini sih baju beli karena saya darurat. Waktu itu ceramah satu tempat, ternyata ada yang mendadak, Ustaz, bisa kan ceramah di tempat satu lagi? Ya Rabbuna, ya Allah, saya nggak ada baju. Akhirnya saya buka, ada yang ngasih uang sama saya. Mohon maaf Bu, ceramah saya nggak dibayar, nauzubillah. Tapi kalau ngasih infak buat ongkos bensin, buat ganti driver, itu masih saya terima. Tapi kalau Ustaz, biayanya nauzubillah, saya tidak dibayar. Ada orang kemarin ngasih amplop, saya tolak. Ya nggak ada isinya. Ya, Masya Allah, Allah Akbar. Jadi izin Allah Subhanahu Wa Taala ya, tolong usaha cari yang halal. PU baru 2 ya, 1 pusatkan ibadah, 2 usaha cari yang halal, kemudian apa itu amal soleh. Apa sunnah Rasulullah di bulan Ramadan Ibu? Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak silaturahim, dan di akhir bulan Ramadan 10 hari iktikaf. Bapak-bapak silahkan kalau mau iktikaf di Darul Zamzam, masjidnya belum ada jendelanya. Kalau malam-malam itu dinginnya luar biasa. Siapa tahu nih bapak-bapak 5 orang mau iktikaf di sana, silahkan. Airnya jernih seperti air Zam-Zam di sini Allah, namanya juga Darul Zamzam ya. Cuacanya ya mungkin sekitar 21 derajat atau sampai 25 lah. Sedang ya, sedang udaranya, sedang. Tapi kalau lagi dingin lumayan cukup menggigil juga. Silahkan kalau saya mau iktikaf di Darul Zamzam boleh nggak? Boleh, silahkan. Bapak masak nanti kita masakin, karena iktikaf itu nggak boleh keluar dari masjid. Di masjid aja.
pakaiannya dicucikan sama orang. Bapak mah di masjid aja, paling ke toilet dulu, ke masjid lagi, toilet dulu, masjid gitu aja. 10 hari, masa nggak bisa? Bapak aja kerja di pemerintahan udah 50 tahun bisa, 40 tahun bisa. Masa untuk Allah 10 hari nggak bisa? Kalau saya mohon maaf sekarang belum bisa. Kenapa? Karena yang undang saya ini Ramadan sampai ceramah hari kenaikan kelas udah ada, Pak. Jadi yang undang saya sampai bulan Juni udah ada. Saya izin Allah Pak Haji Iwan, mana ada Pak Haji Iwan? Tadi izin keluar dulu Pak Haji Iwan. Saya beliau yang undang saya, izin Allah hari ini bisa. Dan hari ini tuh ada 3 yang undang saya. 1 di Depok, yang 1 lagi di Bandung. Mohon maaf saya pilih yang di Bogor karena saya mau ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Dan ini adalah takdir Allah. Padahal kalau lihat masa yang di Depok itu mungkin ada 1.500 masa. Kalau lihat di Bandung mungkin di Bandung juga sama. Tapi di sini saya lihat semangat ibu dan bapak yang sangat luar biasa yang menjadikan saya terpanggil ke masjid ini atas izin Allah. Jadi P, usahakan ibadah, U, usaha yang halal, A, amalkan sunnah Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah ibu boleh catat, Rasul bersabda, saat Rasulullah perjalanan dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah berdiri. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu ayuhan nas, hei manusia. Ini catat Bu, ini amalan yang paling mudah tapi pahalanya surga. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, hei manusia, absus salam, tebarkan salam. Ini yang sering lupa Bapak ngucapin salam ke temennya. Hey bro, hey guys, ngapain? Gak diajarin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Ini yang diajarkan sama Rasulullah. Saya mohon maaf Pak, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamart, masuk ke pasar, beli belanja, saya always lisan saya Assalamualaikum. Orang ketawa, saya masuk Alfamart, Assalamualaikum, ketawa, saya marahin. Kenapa lu ketawa? Ada orang saya wajar ucapin salam. Hei kuburan aja yang gak jawab, disunahkan kita baca salam. Ke kuburan Pak, Rasul masuk, Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang di kuburan gak jawab. Apalagi orang yang hidup yang bisa jawab. Makanya Bapak masuk warung, Assalamualaikum, bukan masuk aja kayak kucing. Kucing masih ada punya etika Pak, kucing punya etika. Mungkin masuk. Dan kucing itu Bapak Ibu mohon maaf, Ibu mungkin baru tahu. Mulai hari ini Bapak Ibu janji gak boleh nyakiti kucing. Kenapa? Karena kucing itu asli orang Bogor. Benar Pak, silakan Bapak catat. Ucapan kucing nih saya udah terjemahkan begini. Kalau ada kucing 2 di luar 1 di dalam 1, yang di luar pasti nanya, "Kenal?" Yang di dalam jawab sampai melopot. Bohong Pak, jangan dicatat itu, jangan. Bohong itu bohong ya. Tapi kan mirip ya. Mirip dikit lah ya. Puasa, usahakan ibadah, usaha yang halal, amalkan sunnah Rasulullah. Tadi absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'atimu to'am, berbagi makan. Rasul bersabda, siapa yang kasih makan orang yang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi Bapak harus berbondong-bondong ke masjid bawa bukaan, bukan berbondong-bondong ke masjid ikut berbuka. Ya bagus juga ikut berbuka sunnah Rasulullah, tapi bawa juga dong. Jadi kadang-kadang bawanya kantong kosong. Mak kenapa bawa kantong kosong? Biasanya di masjid banyak sisa. Astagfirullahaladzim. Ngambil sisanya. Tapi gak apa-apa Pak DKM, kalau di masjid ternyata banyak sisa, nanti kuenya banyak, boleh juga dibawa ke rumah biar manfaatnya menyebar ke keluarga. Karena makanan yang sudah didoakan, makanan yang ada di majelis ilmu, insya Allah nanti akan menjadi daging yang halal, yang akan menghindari kita dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya zaman saya dulu nyantri Pak, kalau ada air minum bekas Ustaz minum, misalkan minum Bu. Biasanya Ustaz mah kalau minum itu baca bismillah dulu kan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, istirahat dulu Pak sejenak. Bismillah lagi, bismillah. Alhamdulillah dulu, kemudian bismillah lagi. Alhamdulillah. Cukup 3 kali, nanti kalau masih haus ulang lagi. Ibu, ini saya diajarkan sama guru saya.
Setiap air yang pakai bismillah masuk ke dalam tubuh kita, maka insya Allah dia akan menjaga dari godaan syaitan laknatullah alaih. Ibu kayak gitu nggak? Boro-boro, mana sabarnya? Ya Allah, perut udah gedut, astagfirullah lupa doa ya. Setan habis semua tuh yang makan. Jadi disunahkan minum kayak gitu Pak ya. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Saya itu diajarkan sama Habib, sama guru saya juga. Jadi kalau minum supaya kita sehat seperti itu. Jamaah rahimakumullah, berbagi makanan ya, terutama di bulan Ramadan harus banyak. Nanti izin Allah Bu, tanggal 5 April pada KM saya ada santunan 195 yatim dan 100 duafa. Biasanya saya ngasih mereka itu per orang 250.000. Siapa tahu Bapak punya rezeki mau ikutan, silahkan datang ke Darul Zamzam atau bisa transfer atau bisa dikumpulkan di PDKM untuk santunan anak yatim. Rasul bersabda, anak wakafil yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama orang yang peduli anak yatim, yang ngurus anak yatim di dalam surga seperti dua jari ini. Beruntung ya, manfaatkan momen itu. Jadi kalau ada anak yatim di sini, santuni mereka. Kalau ingin yang di Darul Zamzam silahkan ikutan juga nggak apa-apa. Lebih banyak lebih baik. Saya juga tadi lagi bangun masjid. Kalau Bapak Ibu mau ikutan wakaf buat masjid, Rasul bersabda, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Yang ingin rumah di surga, wakaf tanah, bangun masjid, silahkan di Darul Zamzam masih banyak peluang. Jamaah rahimakumullah, Rasul melanjutkan sabdanya, Absus salam wa atimut ta'am, wasilul arham, sambungan silaturahim. Ini saya datang dari Cianjur, ini silaturahim. Dan pahala silaturahim itu Rasul bersabda, man sarrahu ayyub sallallahu fi rizqihi wa yus'alu fi asarihi falyasirahim. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Makanya Bapak Ibu saya tunggu jalan-jalan ke Darul Zamzam sambil refreshing, boleh petik buah sendiri Ibu, boleh petik lengkeng, boleh petik nanas, alpukat, durian, nangka, kalau ada silakan, halal. Main ke sana ya, pakai kereta bisa turun di Cirengas, pakai mobil juga bisa sampai ke pesantren insya Allah. Tapi kalau pakai bis sekarang masih terkendala karena jembatannya belum dibangun. Siapa tahu nanti ada agnia yang membangun jembatan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak tidak usah Bapak yang bangun, Bapak punya kenalan orang kaya, reketnya orang kayanya, Bapak dapat pahala yang sama. Yang keempat kata Rasulullah, wana suniyam Abdus salam wa'atil muta'am wasul arham wasolu bilail wa nasuniyam. Sholat pada malam hari di saat orang lain sedang tidur. Apa kebaikannya? Rasul melanjutkan, tadkhulu fil jannati bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan selamat. Enak ya? Enak Bu. Padahal ngamalkannya tadi apa? Tebarkan salam, berbagi makanan, sambungan silaturahmi, sholat malam hari di saat orang sedang tidur, maka insya Allah masuk ke dalam surga Allah dengan selamat. Ya. P. Pusatkan ibadah. U. Usaha yang halal. A. Amalkan sunnah Rasulullah yang tadi ya, amalkan sunnah Rasulullah. Kemudian S. Sabar. Harus sabar Pak. Aduh puasa itu mohon maaf kan kita nggak makan nih. Dari mulai terbit nanti kita buka lagi pas tenggelamnya makan atau maghrib. Bayangkan kalau lapar itu biasanya nafsunya gede. Udah mulutnya agak bau sedikit. Kalau ngomongnya bau biasanya ya, itu sabar. Jangan sampai begitu kita sholat ada yang baunya luar biasa. Jangan, sholat dirasakan aja lah. Itu kan baunya orang yang berpuasa itu sama dengan minyak kasturi. Allah luar biasa ya. Minyak yang ada di surga. Makanya ibu-ibu bau sedikit nggak apa-apa. Yang penting udah gosok gigi. Ini mah udah nggak gosok gigi, bau makin aja itu ya. Jadi itu kemudian sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, terutama di bulan Ramadan karena dalam kondisi lapar. Yang terakhir dari kata puasa adalah A. Apa itu A? Adakan muhasabah diri. Bapak ini yang paling penting dalam hidup kita. Kita sedekahnya udah berapa banyak? Lebih banyak yang diinvestasikan, lebih banyak yang disedekahkan. Lebih banyak yang dipakai atau lebih banyak yang dikeluarkan? Kalau lebih banyak yang dipakai berarti kita sedekahnya masih sedikit. Padahal harapan kita masuk surga Allah. Bapak Ibu mohon maaf terakhir sebelum saya tutup, saya ini sama perusahaan mau dicalonkan jadi direktur utama. Gajinya sudah besar. Tapi di kampung saya perzinahan merajalela, kemaksiatan merajalela. Akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan saya dari nol. Pak DKM, Pak Yayasan saya dari nol. Punya tanah 1000 meter, punya uang 10 juta. Saya bangun yayasan.
Saya yakin sama Allah. Ternyata setelah saya yakin sama Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumah dikasih sama Allah, mobil dikasih sama Allah, motor dikasih sama Allah, tanah sekarang dikasih 13 hektar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar semuanya untuk Allah, pasti Allah akan membantu kita. Terima kasih. Wallahumma fiqh al-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas yang harus dilaksanakan oleh umat Islam ini. Karena tanpa tugas yang ditindak pada saat Isra dan Mi'raj ini, kita itu tidak punya fondasi yang kuat untuk melanjutkan daripada agama kita ini. Karena satu-satunya adalah sebagai ciri bahwa kita itu adalah dengan berdirinya sholat kita di masjid-masjid ini. Tanpa sholat kita tidak punya identitas. Tanpa sholat kita tidak punya suatu karakteristikas. Tidak tanpa sholat kita juga punya komunitas. Sebab itu pada malam hari ini kita marilah sama-sama bagaimana nanti kita menerima pejalan dan petunjuk dan petua dari Pak Ustadzul Hafid yang jauh-jauh dari Cianjur, dan malam jam berapa kan? Setengah 10 malam, hujan deras nyampe di kota Bogor dari Cianjur. Untuk itu kita ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan diberkahi dan diberikan kekuatan di dalam mengembangkan bersama-sama agama Islam ini. Tidak kita perpanjangkan mengenai hal ini. Marilah kita segera dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.